Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Untuk pertemuan kali ini, topik pembahasan kita yaitu hak asasi manusia dalam konstitusi. Dalam materi pokok kali ini, kita akan membahas mengenai materi muatan hak asasi manusia baik dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada awal kemerdekaan, kemudian juga sampai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca amandemen. Terkait dengan materi muatan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, di sini beberapa literatur mengemukakan bahwa memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ini dapat dikatakan bahwa tidak mencantumkan secara tegas mengenai jaminan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 ini hanya berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia. Namun ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen setelah perubahan kedua tahun 2000, di mana ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami banyak perubahan yang sangat mendasar. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen ini, jika diperhatikan, maka hanya terdapat satu ketentuan saja yang dianggap benar-benar merupakan jaminan konstitusional, yaitu pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan kepercayaan. Terkait dengan jaminan ataupun materi muatan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ini memang memiliki 3 kelompok yang berbeda pendapat di mana ada kelompok pertama yang berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ini tidak memberikan jaminan atas hak asasi manusia secara komprehensif. Kemudian ada pendapat kelompok kedua yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ini sudah memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif. Dan ada juga kelompok yang berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hanya memberikan pokok-pokoknya saja terkait jaminan atas hak asasi manusia. Sehingga memang Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu berbagai kelompok yang menyatakan pendapat yang berbeda Jadi memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam materi muatan HAM-nya itu tidak selengkap atau tidak sekomprehensif dengan Undang-Undang Dasar setelah amandemen. Hal ini juga ada yang mengatakan bahwa dipengaruhi dengan euforia saat pada awal kemerdekaan negara Indonesia karena ketika itu kita berharap untuk bebas dari pengaruh dari Barat, sehingga memang pada saat itu ada yang berpendapat bahwa hak asasi manusia ini menjadi salah satu bentuk aliran Barat sehingga memang tidak secara rigid diatur dalam konstitusi negara kita. Kemudian lanjut lagi di dalam konstitusi RIS, materi muatan di dalam konstitusi RIS ini telah memberikan jaminan HAM dengan menempatkan hak asasi manusia pada bagian yang tersendiri Di dalam bab 1 bagian 5 yaitu mengenai hak-hak dan kebebasan dasar manusia yang terdiri dari 27 pasal. Konstitusi RIS ini juga mengatur mengenai tentang kewajiban asasi negara dalam upaya penegakan hak asasi manusia di dalam bab 1 bagian 6 asas-asas dasar yang terdiri dari 8 pasal. Terkait jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam konstitusi RIS, secara historis itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM, biasa disebut, yang dirumuskan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1949. Hingga memang pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi RIS itu juga dipengaruhi atau dilatar belakangi oleh adanya DUHAM yang ada pada tahun 1949. Kemudian di dalam konstitusi RIS itu juga selain menjamin jaminan terhadap hak asasi manusia,
Juga terdapat materi muatan yang mengatur mengenai kewajiban asasi manusia dan negara. Sehingga memang hak sangat terkait dengan kewajiban ya. Ketika adanya suatu hak, di sisi lain pasti adanya suatu kewajiban di pihak yang lainnya. Maka sebagai pribadi manusia, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban. Begitu pula halnya dengan negara ya, karena memang negara yang akan memenuhi hak-hak setiap manusia ya. Kewajibannya menjadi kewajiban suatu negara untuk memenuhi hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam konstitusi. Kemudian lanjut lagi ke periode selanjutnya, di mana di dalam UUDS 19 tahun 1950 di dalam konstitusi ini materi muatan hak asasi manusia itu terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Terdapat 3 perbedaan mendasar konstitusi RI 1949 dengan Undang-Undang Dasar 1950 di dalam hal terkait penegasan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu perbedaan mendasarnya bahwa hak dasar mengenai kebebasan beragama, keinsyafan batin dan pikiran, meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Konstitusi RIS. Oleh pasal 18 UUD 1950, penyataan meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan tidak ditegaskan lagi. Kemudian yang kedua yaitu di dalam pasal 21 UUD 1950 diatur perihal mengenai hak berdemonstrasi, di mana dan juga adanya hak mogok ya, di mana sebelumnya di dalam konstitusi RIS itu tidak terdapat pengaturan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dasar perekonomian sebagaimana dimuat dalam pasal 33 UUD 1945 diadopsi ke dalam pasal 38 UUDS 1950. Selanjutnya di dalam pasal 37 ayat 3 juga terdapat materi muatan yang melarang organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang dapat merugikan ekonomi nasional. Hingga memang ada beberapa perbedaan ya yang sifatnya mendasar antara konstitusi RIS dengan konstitusi UUDS 1950. Selanjutnya yaitu materi muatan HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen ya, dimana memang ketika runtuhnya Orde Baru, munculnya era reformasi, ini juga menimbulkan pengaturan hak asasi manusia di dalam konstitusi yang berkembang ya. Salah satu poin penting dari perubahan terhadap UUD 1945 ini telah berhasil merumuskan atau memberikan ketentuan mengenai hak asasi manusia secara konstitusional yang sangat kuat, yang berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan, sehingga memang adanya penguatan pengaturan jaminan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 pasca amandemen. Perubahan terhadap UUD 1945 memasukkan perihal HAM menjadi satu bab tersendiri, yaitu di dalam bab 10A mengenai hak asasi manusia dengan terdiri dari 10 pasal, di mana masuknya pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu menjadikan juga syarat sebagai sebuah negara hukum ya, penguatan terhadap negara hukum di Indonesia. Jaminan, perlindungan, serta penegakan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan indikator tingkat peradaban dalam suatu bangsa atau negara. Hingga memang materi muatan HAM dalam UUD 1945 menjadi jauh lebih berkembang dan lebih baik dibandingkan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Sehingga memang di dalam pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD 1945 pasca amandemen ini banyak mengadopsi rumusan undang-undang tentang hak asasi manusia yang telah disahkan sebelumnya. Materi muatan HAM dalam perubahan UUD 1945 merupakan sebuah komitmen negara ya, karena memang terdapat jaminan juga komitmen terhadap perlindungan dan serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Karena memang kita ketahui UUD 1945 sebagai konstitusi negara menjadi sumber hukum yang tertinggi, bahwa memang menjadi suatu materi muatan yang paling pokok yang mengatur, yaitu salah satunya terhadap hak asasi manusia. Hingga penyelenggaraan suatu negara itu kita bisa lihat di dalam konstitusinya, apakah konstitusi itu memuat jaminan terhadap hak asasi manusia atau tidak, seperti itu. Hingga walaupun banyak di dalam hal ini banyak pendapat yang menyatakan bahwa perubahan kedua UUD 1945 dan menyatakan tidak konsisten dengan merumuskan kategorisasi hak asasi manusia.
apakah pembagiannya menurut kategori hak sipil, hak ekonomi, sosial, dan budaya, ataukah mendefinisikannya dengan menggunakan pembagian atas derogable right atau non-derogable right, ataukah merumuskannya dengan cara memuat hak individu, komunal, dan vulnerable rights. Itu beberapa pendapat yang memang mengatakan bahwa adanya ketidakkonsistenan ya. Memang tapi kembali lagi terkait jaminan hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dan sesudah amandemen itu terdapat banyak perubahan dan hal-hal yang sangat signifikan, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat ya, karena pengaturan di dalam konstitusi itu sendiri sangat bergantung juga nanti bagaimana implementasinya. Baik, demikian materi terkait hak asasi manusia dalam konstitusi. Silahkan setiap mahasiswa untuk dapat mengeksplor kembali materi ini di dalam sumber referensi lainnya seperti buku, jurnal, ataupun video pembelajaran lainnya. Tidak pula juga silahkan kalian bisa diskusikan dengan teman ataupun dosen di kelas atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.